Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nikmat iman, Islam, sehat dan kesehatan, sehingga kita semua dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas di dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, khususnya kita bisa mengikuti pengajian kita bersama dalam keadaan sehat walafiat aman subhanallah. Salawat salam dan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bacaan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jamaah menjaga takwa termasuk dari beliau yang senantiasa mendoakan Allah dan syafaatnya di dunia sampai akhirat kepada insyaallah di surga dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mari pengajian kita bersama pada sholat subuh secara berjamaah. Kita buka dengan bacaan surah Al-Fatihah, mudah-mudahan menjadi kita istiqomah. Allahumma berkah serta Allah Subhanahu wa taala. Di bawah surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi innahu huwal khalaqin minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-shalihin wal ulama'i al-'amilin wal mushrikin wal mufassirin wal muhaddithin wa jami'il malaikati muqarrabin khususan ila nabi sayyidina Syekh Abdullah radhiyallahu anhu wa ila Syekh Hasan Asy-Syadzili qutbil muqarrabin wal khususan ila Syekh al-Muhammad wa rasulullah wa syekhi wa khususan ila arwah masyayikhina wa walidina wa ila jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min syarqil ardi ila maghribiha wa rabbana ta'ala ghufranallahu lahum wa ja'ala al-jannata mathwahum syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli
أيما ناشئ نشأ في طلب العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله يوم القيامة ثواب 72 صديقا. وابن النجار عن أنس العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة. والبخاري عن معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والطبراني والبيهقي عن أبي هريرة ما قبل الله بشيء أفضل من الفقه في الدين والفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد ولكل شيء عماد وعماد هذا الدين الفقه. وابن النجار عن محمد بن علي ركعتان من عام أفضل من 70 ركعة من غير عام. وأبو معين والخطيب عن أبي هريرة خيار أمتي علماؤها وخير علمائها رحماؤها ألا وإن الله تعالى لا يغفر للعالم 40 ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا ألا وإن العالم الرحيم يجيء يوم القيامة وإن نوره قد أضاء يمشي فيه ما بين المشرق والمغرب كما يريد الكوكب الدري. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih melanjutkan pembahasan terkait dengan tauhid. Fokusnya tentang keistimewaan orang yang menuntut ilmu atau orang yang mempunyai ilmu. Dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Imam At-Tabrani dari Abu Umamah ayyuma nasyid nash'a fi talab al-ilmi wal ibadah. Apabila ada seseorang yang menghabiskan waktu hidupnya untuk mencari ilmu dan ibadah hatta yahdur, sehingga sampai pada waktu sudah tua. Artinya ada seseorang di mana umurnya itu habis untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan penelitian, untuk studi, mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini Allah yawmal qiyamah, Allah berjanji akan memberikan sesuatu kepada yang bersangkutan pada hari kiamat. Apa yang diberikan? Thawab 72 siddiqah, diberikan pahala 72 kelompok orang-orang yang siddiq. Orang yang siddiq itu adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya sederhana, menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Diilustrasikan digambarkan apabila hari ini telah mendapatkan rezeki dari Allah SWT cukup untuk hari ini, maka dia akan mencari lagi, menerima dengan penuh qanaah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu Gusti Allah itu wah, melalui diilustrasikan seperti itu tidak ada pernah habis ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu Gusti Allah itu dipun tempelaken wonten makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian. Makanya di dalam agama Islam, umat manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah untuk senantiasa mencari ilmu Allah. Tujuan apa? Agar bisa mengelola alam semesta dengan baik sebagai tugas pemimpin di muka bumi. Contoh misalnya, zaman dahulu ketika orang menahan atau bodoh sego itu membutuhkan waktu yang lama, memakai model-model profesional yang manual, sekalipun juga bagian daripada teknologi yang masih konvensional dengan menggunakan kayu bakar. Ini kemudian seiring perkembangan zaman, seiring ilmu yang dimiliki oleh manusia, kemudian melalui pergeseran dalam rangka dan kebutuhan manusia realisasi waktu, maka di sini manusia menemukan teknologi yang lebih canggih. Konteks sekarang misalnya komputer dan lain sebagainya hanya membutuhkan waktu kira-kira 20 menit, maka seseorang bisa menyelesaikan menanam nasi. Ini dikarenakan apa? Disebabkan karena yang bersangkutan ini punya ilmu. Ilmu Gusti Allah punika wonten ingkang dibuktikan wonten makhluk Gusti Allah. Misalipun babon punika ayat betina. Ayat betina itu amati secara baik, secara detail. Ini adalah sosok orang yang penuh perhatian kepada anak-anak, bertanggung jawab sepenuhnya lahir batin, mencarikan makan, kemudian hafal betul-betul satu persatu anak, sekalipun anak juga dilakukan sekali hari 10, 15, itu 5, apa kabar melindungi sepenuh hati dari berbagai macam ancaman. Kita bisa melihat kondisi kita sendiri apabila kita ini misalnya badai mengganggu ayam si anda dari anak, kira-kira baru ini terus mesti madu gitu, madu awal ini tapi desa seperti awal itu dikira mau ngancam keberadaan ukuran anak-anak ini sebagai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita justru untuk mengambil ilmu baiknya dari babon tersebut, dari ayat tersebut, sehingga jadi misalnya ilmu Gusti Allah yang diberikan kepada merpati
Ilmu ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu ketika diterapkan, ini namanya bisa disebut yang namanya teknologi. Nah, ini semuanya merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun ayat suci Al-Quran yang menentang terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada setiap individu manusia untuk mencari ilmu, karena ini sebagai bekal universal, bekal untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, kemapanan baik di dunia maupun akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang ingin meraih kesejahteraan dunia itu harus menggunakan wasilah. Wasilahnya berupa ilmu yang Gusti Allah. Kita wajib mencari ilmu untuk kemapanan dunia. Kemudian barang siapa yang ingin mendapatkan kemapanan, kesejahteraan akhirat saja, itu pun dengan menggunakan ilmu. Tanpa ilmu maka tidak akan pernah meraih kesuksesan. Barang siapa masing-masing individu ingin mendapatkan pencapaian yang baik, istilahnya kesejahteraan, maka dunia dan akhirat, maka yang dibutuhkan itu adalah ilmu. Jadi ilmu itu penting banget bagi individu yang menjalankan kehidupan alam semesta. Maka ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di dalam mencari ilmu itu tidak ada kata-kata. Selagi nafas itu ada di kandung badan, maka orang manusia itu diwajibkan untuk mencari ilmu. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam pertemuan terkait masalah Badrul ini, fa'inna talabal ilmi fardun 'ala kulli muslimin wa muslimatin, diwajibkan untuk mencari ilmu. Sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita wajib mencari ilmu. Yang pertama kali ketika kita itu diadari oleh ayah kita, orang tua kita, dari ketika lahir dari rahim ibunya, dalam perspektif agama Islam, apa yang dilakukan? Yang dilakukan ayahnya itu adalah melafalkan lafal ada di telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir lafal ada. Setelah selesai juga membaca umat di telinga sebelah kiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampai selesai. Ini memberikan pembelajaran kepada kita. Pertama kali dilakukan oleh orang tua adalah mendidik tentang ketakwaan, mengenalkan anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis yang baru saja saya sampaikan ini, ayyuman nasya'a fi thalabil ilmi wal ibadah, barang siapa yang menyibukkan dirinya, menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu dan ibadah sampai ia dalam keadaan tua, maka pada hari kiamat diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi pahala 72 kelompok orang-orang yang suci. Ketuanya siapa? Ketuanya itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ganjaran Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada mereka. Ini
istimewanya seperti apa? Berarti kita ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ngobrol, usahakan diri kita itu untuk selalu menjalani majelis taklim, tapi majelis taklim yang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya. Jangan segala majelis taklim, maka ini bisa mempengaruhi akidah, paham agama. Kalau paham agama kita tidak salah, maka ibadah kita pun salah, dan akhirnya kegiatan aktivitas kita ini tidak mempunyai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menjadi an-nasib al-ulama wa fadul anbiya, hadis yang kedua riwayat dari Ibnu Majah dari sahabat Anas menjelaskan tentang kedudukan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, ulama orang-orang yang ahli di bidang ilmu agama, itu merupakan pewaris nabi. Berarti yang punya waris nabi. Bila ilmu ini dalam ilmu, sehingga para ulama ini harus mencontoh akhlaknya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu dikatus orang asalnya berlaku hubungi katus orang nabi, sikap itu hubungi katus orang nabi. Sedoyo akhlak itu berlaku tetap menuju orang nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karakter para ulama itu dibonsokani keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya Allah yuhibbuhum ahlus sama, sedoyo penduduk langit menika mencintai ulama-ulama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ulama-ulama itu Allah, karakter ulama dalam perspektif agama Islam, kajian-kajian keislaman, ulama jenisnya lengkap. Siji ulama orang kiai, di mana ilmu ini memang betul-betul untuk menegakkan agama Islam, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya tidak untuk komersial, tidak pasang tarif. Misalnya Pak Yai dari dengan Rasulullah SAW, Bapak Musoliki, Bapak Forum dan sebagainya. Tapi muslim sampai kurang. Berarti jadi tujuan agama mencari materi dunia. Kiai ulama semacam ini dikategorikan sebagai ulama dunia, bukan ulama akhirat. Si kedua mereka ulama dunia. Ulama dunia mereka ilmu mereka boleh tujuh, boleh kemana dunia, tidak untuk mencari ridho Gusti Allah, tidak untuk menegakkan ajaran agama Islam. Dengan bahasa yang paling gampang, beliau pasang tarif. Kemanapun ketika menggunakan jasa saya harus bayar secara parah. Dan kiai akhirat melakukan buat terus putih umpama ini ditawari kadang itu ditawari kami pulau balik sudah pulau kalau kecil akan bersolat di toko bilang kita akan boleh bersolat ini bilang kita ini pulau itu akhlaknya luar biasa. Nomor akhlaknya itu sampai datang sedoyo makhluk Gusti Allah
ingkang kita niku inggih punika ulama-ulama Gusti Allah, ulama akhirat iki angin berani. Sampun kita sulit sekali sekarang untuk mencari ulama-ulama ini Gusti Allah, itu sulit sekali. Nah, ulama dunia kira-kira bisa berjaya. Nah, sinopsis semacam itu sekalipun ada ulama dunia, ada ulama kita tetap menghormati beliau-beliau. Artinya apa? Tetap kita lakukan sebagaimana manusia. Kita hormati beliau-beliau. Sing apik diambil, sing elek ditinggalkan. Ampun dicaci maki, ampun difitnah dan lain sebagainya. Karena apa? Cacian maki, saling fitnah ini justru akan memperkeruh suasana, menjadikan ukhuwah Islam ini tidak bisa berlangsung dengan baik, sehingga nanti bisa bercerai-berai. Ini tidak baik. Nah, seandainya misalnya ada kesalahan-kesalahan, ini kita sampaikan secara baik kepada yang bersangkutan. Jangan sampai kita hati-hati. Nah, kalau bahasa ini, agama ini apa dulu ditekani di rumahnya, ngomong apa-apa. Iya, ulama-ulama itu semua ulama akhirat itu dipun paling kedudukan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sudah diberikan yuhibbuhum ahlus samai, sedoyo penduduk langit para malaikat mencintai ulama-ulama. Itu sangat mengerti. Kalau mencintai ahlus samai, artinya apa? Ahlus samai itu podo gunakake kesayangan marang ulama. Yang nomor dua, wa yastaghfiru lahum al-hayita fil wahdi ila ma'atu ila yaumil qiyamah. Kedudukan yang kedua, keistimewaan yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada ulama-ulamanya, yaitu ikan-ikan yang ada di lautan selalu memohonkan ampun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ulama-ulama tadi diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bisalipun ulama akhirat meninggal dunia Allah, seluruh jumlah ikan yang ada di lautan semuanya itu memintakan ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh para ulama Allah semasa hidupnya. Sampai kapan? Bila kiamat. Kita sudah bayangkan berapa juta jumlah ikan yang ada di lautan. Ya Allah, tinggi luar biasa. Maka di sini sangat beruntung sekali orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulama-ulamanya. Juga beruntung sekali orang yang ditakdirkan oleh Allah selalu mencari ilmu dan beribadah kepadanya, sama-sama mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal Bukhari an Muawiyah man yurid Allah bihi khairan faqih. Hadis riwayat dari Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah, man yurid Allah bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang mempunyai kebaikan yang sempurna, maka orang ini akan diberi anugerah oleh Allah faham di bidang keagamaan, khususnya adalah ilmu-ilmu yang kita butuhkan, sekalipun dengan kata lain sebatas ilmu yang kita butuhkan. Umpamanya kita butuh dikendaki Gusti Allah dan wong sing bujo, wong sing apik dunia, maka kita ini akan diberi ilmu oleh Allah, ilmu agama sesuai dengan kehidupan kita. Contohnya
sudah kertas karena kewajiban saking Allah punika saling terjadi antara yang disebut dengan orang saling menggunakan. Contohnya yang tadi, kita diwajibkan untuk oleh Allah. Dalam hal ini, apabila kita melaksanakan sholat harus berwudu. Apabila sholat kita ini mau sah harus berwudu. Apabila wudu kita ini tidak sah, maka sholat kita tidak sah. Maka ilmu tentang itu harus kita kuasai, minimal mengetahui hukum atau wajib wudu tersebut. Hukum wudu satu, niat. Niat ini kok syaratnya dibarengake nalikane utawa orang yang melaksanakan ini basuh muka. Juga dari mana pun terserah, dari sini terserah. Ketika basuh pertama utawa orang yang berwudu wajib niat. Dan niat ini kok berada dalam hati, bukan di mulut. Terkait masalah para niat, Bismillahirrahmanirrahim sampai yang terakhir, hukum itu sunnah. Tapi kalau tetap di dalam hati, hukum wajib. Menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Arab juga, menggunakan bahasa Indonesia, terserah, diperbolehkan orang. Yang kedua, misalnya rukun wudu itu membasuh muka. Membasuh muka itu kedah membasuh seluruh bagian-bagian ingkang termasuk wilayah muka. Harus pakai semuanya. Kalau ada bagian muka yang tidak terkena air, maka di sini menyebabkan wudunya tidak sah. Misalnya muka itu batasannya mulai mana? Di mana Indonesia bentuk rambut ini ke bawah sampai dagu. Horizontal pentil kuping sisi kanan, pentil kuping sisi kiri. Caranya diputar ke bawah. Berarti ini sedaya termasuk bagian muka sing wajib dibasuh. Iki yo muka, ya. Pentil iki yo muka. Wudu pentil kuping kok boten kena air terus. Nggih, boten sah. Iki apa kabeh. Air harus mengalir, tidak boleh tidak mengalir. Harus mengalir. Wudu air oke. Orang misalnya bawa isu, kemudian dengan gini-gini isu misalnya dari masjid atau bukan ibu, dan mencukupi. Kemudian membasuh tangan ini mulai pucuk biji sampai siku secara sempurna. Ampun separuh siku, nak separuh siku belum bisa dihilang. Semua kulit yang ada di bawah tubuh yang harus air semuanya. Makanya tidak ada, khususnya kuku yang panjang-panjang, yang ada kotoran, jangan sampai kotoran ini nanti mengganggu, mengairkan kulit. Kalau sampai ada kulit yang terkena air, tidak sah dulu. Separuh misalnya isi kulit itu satu sempurna. Karena di sini ada kaidah mana dari wajib bagi orang wajib. Sesuatu yang menjadikan wudu sempurna, maka melibatkan itu hukumnya wajib. Yang asli ukuran tangan itu bukan resiko. Ukuran tangan bukan resiko. Kita tidak bisa menyempurnakan wudu kita, basuhan tangan kita
tanpa menggunakan siko, maka siko itu wajib disempurnakan, kudu sempurna, kudu sempurna. Terus mengasuh gigi, mengusap kepala ini sebagian, indasyari ini sebagian ini dalam semua kepala, satu rambut boleh, khususnya ibu-ibu yang rambutnya panjang. Kalau mengusap kepala boleh mengampun rambut yang berada di luar kepala. Kepala kan pasti lebih. Nah, rambut panjang-panjang itu aku jadi basuh itu ujungnya ujungnya itu dan asalnya dibasuh di selama untuk dikenakan kulit kepala. Jadi selanjutnya ada kuping tsunami, kaki itu wajib. Nah, kaki ini kalau sampai mana pilihannya adalah sampai bermata kaki, sempurnanya sampai di atas mata kaki. Mata kaki harus pernah sesuai dan sampai tidak. Itu semuanya kemudian mukanya itu harus terkena juga sama dari sampai terkena. Kalau ada kulit yang tidak terkena air, maka di sini menyebabkan menggunakan jasa. Kalau ini tidak sama sholat jasa juga. Karena syarat sah sholat itu di antaranya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini orang yang menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang diberi oleh Allah menjadi orang yang baik secara sempurna, maka dilupakan yang dilupakan oleh dalam masalah-masalah agama. Sekalipun batasan atau kecilnya itu adalah kebutuhan kewajiban kita. Sebelum saya itu jika ada pertanyaan, semoga bisa menjadi forum kami. Silakan.